warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Malia Asrin. Saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang presentasi resensi. Yang pertama, resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik buku, film, maupun karya lain. Tugas penulis resensi adalah memberi gambaran kepada pembaca mengenai karya tersebut, layak atau tidak. Hal-hal yang ditanggapi dalam resensi adalah kualitas, isi, meliputi kebaikan atau keunggulan dan kelemahan suatu karya, penampilan, unsur-unsur bahasa, serta manfaat bagi pembaca. Resensi juga memiliki unsur-unsur resensi. Yang pertama, judul resensi. Apa sih judul resensi? Judul resensi harus memiliki keselarasan dengan isi resensi yang dibuat. Judul yang dibuat juga harus menarik agar memberi nilai lebih baik sebuah resensi. Dan yang kedua itu ada identitas karya atau data buku. Identitas karya atau data buku meliputi buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, beserta cetakannya, dimensi buku atau harga buku. Jika buku yang akan Anda resensi adalah buku terjemahan, akan lebih baik jika Anda menuliskan judul buku tersebut beserta pengarang asli dan penerjemah buku tersebut. Dan yang ketiga itu ada pendahuluan resensi. Apa sih pendahuluan resensi? Dalam pendahuluan resensi memperkenalkan pengarang dan tujuan pengarang buku. Dan yang keempat ada ringkasan buku. Ikhtisar adalah bentuk singkat dari suatu karangan atau rangkuman. Ikhtisar merupakan bentuk singkat karangan yang tidak mempertahankan umum, urutan, karangan, atau buku asli. Sedangkan ringkasan harus sesuai dengan urutan, karangan, atau buku asli. Dan ada inti atau resensi. Inti atau isi resensi. Inti resensi meliputi kelebihan atau kekurangan buku yang diresensi. Penulis resensi harus memberikan penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan buku yang disertai dengan ulasan secara objektif. Serta yang terakhir ada penutup. Pendahuluan pada bagian penutup biasanya berisi alasan buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut tunjukkan, serta kritik dan sasaran kepada penulis. Selanjutnya ada komponen dalam penulis resensi, yaitu yang pertama ada tema, ada alur cerita, penokohan, sudut pandang, latar cerita, nilai-nilai, bahasa dan gaya cerita, dan yang terakhir ada pengarang. Setelah itu ada jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi itu ada 3, yaitu resensi informatif. Apa sih resensi informatif? Resensi informatif itu resensi yang hanya menyampaikan isi dari resensi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Dan yang kedua itu ada resensi deskriptif. Apa sih resensi deskriptif? Resensi deskriptif ialah resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Dan yang terakhir itu ada resensi kritis. Apa sih resensi kritis? Resensi kritis ialah resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Dan ada tahap-tahap penulisan resensi. Yang pertama, ada 2 tahap penulisan resensi. Yang pertama itu ada tahap persiapan dan yang kedua tahap pengerjaan. Dan ini ada cara penulisan resensi. Yang pertama itu cari dan tentukan buku baru non-fiksi yang akan dibuat resensi. Yang kedua, catatlah identitas buku yang akan diresensi. Yang ketiga, catat dan pahami tujuan dan latar belakang penulisan buku dengan cara membaca kata pengantar atau pendahuluan buku. Dan yang
Yang keempat, tentukan kelebihan dan kekurangan isi buku. Yang kelima, tulis ringkasan materi dari buku yang dibuat resensi secara singkat dan sistematis. Dan yang terakhir, pada akhir resensi, berilah saran dan kesimpulan. Apakah buku yang kita resensi tersebut layak dibaca atau tidak? Dan ini ada contoh resensinya. Dan saya memilih untuk meresensi buku yang berjudul Dignitas. Penulisnya itu Hannah Marghetta, penerbitnya Lovable, genrenya romance, tahun terbitnya 2017, cetakan ketiga. Jumlah halamannya itu 440 halaman, ISBN-nya itu 978-25406-0403-4. Sinopsisnya itu Alfie lelaki ganteng yang jenius, jagoan, disenangi banyak orang dan mampu menaklukkan banyak orang menaklukkan banyak hati perempuan. Sayangnya, dia terkenal galak dan cuek serta dingin, sehingga gentar dengan dia menjulukinya si ganteng yang ini. Tetapi Alfie mempunyai satu kekurangan, yaitu dia belum pernah pacaran, belum merasakan pahit dan manja cinta sampai suatu saat ia bertemu dengan siswi baru pindahan dari SMA Negeri 6 Jakarta. Alana Karoli, perempuan mungil yang sangat manis dan ceria itu mampu menghancurkan pertahanan lelaki bengis itu. Namun Alfie selalu gengsi untuk menyatakan cinta kepada Alana. Selain itu ada laki-laki lain yang juga menyimpan perhatian pada Alana, yaitu Regan, kakak Alfie, yang sudah menjadi pacar Alana. Regan yang selalu bersikap manis pada Alana berubah menjadi beringas dan suka marah. Padahal Regan selalu bisa menahan diri dengan Alana. Sejak itu Alana dan Regan berakhir tanpa kata putus. Walau begitu, Alana masih suka bergaulia tentang Regan. Regan pun melakukan hal sama, tapi Alana tidak akan mau kembali ke pelukan Regan. Namun pada saat itu Alana telah mengenal seorang cowok yang perlahan mampu menghapus nama Regan dari hatinya, yaitu Alfie, adik Regan sendiri. Alana mengalami kecelakaan ketika sedang mengejar pencuri yang mengambil tas dan HP-nya di Bandara Medan. Seorang cowok membawanya ke rumah sakit terdekat. 2 bulan telah berlalu, baru hari ini Alana pulang dari rumah sakit. Setelah berminggu-minggu ia dirawat. Selama itu pula Alana tinggal bersama cowok bernama Aslan yang menolong saat kecelakaan. Aslan yang tertarik dengan Alana lalu menyatakan perasaannya, dan Alana telah menerima Aslan karena tidak tega menyakiti orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Alana mendapat kabar dari dokternya bahwa dia akan ke Semarang karena keperluan. Dokter itu pun merekomendasikan Alana untuk kontrol di dokter yang ada di Jakarta. Hal itu membuat Alana harus terbang ke Jakarta. Keesokan harinya bersama Aslan, Alana bertemu dengan Alfie dengan keadaan berlumuran darah. Ketika itu hubungannya dengan Aslan sudah berakhir. Regan mendonorkan matanya pada adiknya. Saat operasinya berhasil, Alana memberikan surat yang ditulis oleh Regan sebelum ia mendonorkan matanya kepada Alfie, yaitu adiknya. Dalam surat itu ia mengatakan pada Alfie untuk tidak gengsi menyatakan perasaannya pada Alana. Tepat ulang tahun Alana, Alfie mengungkapkan perasaannya dan diterima oleh Alana. Untuk kelebihannya itu, novel ini sudah sesuai dengan karakter anak remaja. Gengsian anak SMA pun sangat terasa di sini. Pembaca akan dibuat kesal dengan Alfie yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya terhadap Alana. Hannah Marghetta membuat novel tersebut dengan perasaan campur aduk. Selain sampulan digunakan menarik, membuat para pembaca penasaran dengan sosok utama dalam gambar tersebut, dan bahasa yang digunakannya pun
sangat mudah dipahami. Untuk kekurangannya, kurang baku dalam komunikasi, masih banyak penggunaan bahasa asing dalam cerita tersebut, alur yang digunakan alur maju mundur sehingga pembaca kurang hanyut dalam cerita ini. Selain itu, kertas sapu mudah robek dan ceritanya mudah ditebak. Namun saya berpendapat bahwa menurut saya bahasa kasar yang ada di novel ini tidak sesuai dengan anak di bawah umur. Ada adegan pertarungan dan bahasa kasar di dalam novel ini ditirukan. Namun saya merekomendasikan buku ini untuk kalian yang sudah dewasa atau anak SMA yang suka baca novel romantis. Sekian presentasi resensi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.